Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohamed Nurholis. Pada modul 3 kali ini kita akan belajar tentang store prosedur. Apa itu store prosedur? Store prosedur adalah sebuah prosedur layaknya subprogram atau subrutin di dalam bahasa programan reguler yang tersimpan di dalam katalog basis data. Beberapa kelebihan yang ditawarkan store prosedur antara lain meningkatkan performa, mereduksi trafik jaringan, reusable, dan meningkatkan kontrol security. Dan baik kelebihan tersebut, store prosedur juga memiliki kekurangan. Saya tahu itu kekurangan dari store prosedur itu sering terjadi bug. Untuk sintaks store prosedur itu seperti ini, dan untuk pernyataan pembuatan store prosedur bisa dilihat seperti ini. Perintah delimiter digunakan untuk mengubah delimiter standar, misalnya dari titik koma menjadi slash ganda. Langkah ini umumnya dilakukan ketika isi store prosedur mengandung titik koma yang merupakan delimiter standar di SQL. Pernyataan di antara begin dan end merupakan badan atau body store prosedur. Perintah delimiter di akhir baris digunakan untuk mengembalikan delimiter ke karakter semula. Dan untuk pemanggilan store prosedur itu seperti ini. Untuk eksekusi query tersebut dengan memanggil prosedur get mahasiswa atau call get mahasiswa yang sudah dibuat di atas. Mungkin langsung coba aja ke prakteknya. Sini saya mempunyai database buku dengan tabel anggota. Nah, kita coba buat store prosedurnya. Delimiter sini saya memakai select, jadi saya menggunakan bukan slash, menggunakan $. Nah, create prosedur, namanya terus kurung begin select bintang from anggota. Terus and $delimiter. Kita coba jalankan. Nah, proses setelah pembuatan store prosedur ini sudah terbuat ini. Nah, kita tinggal panggil call get nama titik koma. Nah, maka akan tampil seperti yang ada di dalam begin ini, select semua di tabel anggota. Nah, untuk menghapus store prosedur itu tinggal kita order drop get namanya store prosedurnya, koma.
drop prosedur get nama. Bukan. Apa yang error? Oh, ini. Nah, langsung namanya nggak usah pakai kurung. Nah, selanjutnya dalam stop prosedur itu ada yang tadi itu kan tanpa parameter, dan dalam implementasinya penggunaan stop prosedur sering melibatkan parameter di MySQL. Parameter stop prosedur dibedakan menjadi 3 mode, yaitu in, out, dan in out. Yang pertama itu in, parameter yang merupakan mode default. Ini mengindikasikan bahwa sebuah parameter dapat dipas ke dalam stop prosedur, tetapi nilainya tidak dapat diubah dari dalam stop prosedur. Sebagai contoh, kita bisa mendapatkan semua data mata kuliah di semester tertentu. Nah, ini untuk contoh kodenya seperti ini. Mungkin langsung mencoba di penggunaannya. Nah, seperti yang pertama, diameter, mungkin langsung ubah yang ini aja ya. Nah, get nama ini kan tanpa parameter, kita dikasih parameter in, terus namanya labelnya kita mau lihat yang tempat lahir. Kita kasih tipe datanya varchar. Panjangnya 10. Terus from anggota tetap, terus kita kasih batasan dengan where mencari berdasarkan, menampilkan berdasarkan tempat lahir. Berarti where tempat lahir anggota sama dengan ini nama dari parameter prosedur, tempat lahir. Nah, kita coba jalankan. Dan sudah sukses membuat prosedur get nama lagi. Nah, yang pertama itu kan pemanggilannya nggak tanpa parameter. Sekarang itu sudah ada parameter tempat lahir, berarti menampilkan data anggota berdasarkan tempat lahirnya. Nah, kita mencoba menampilkan anggota yang tempat lahirnya itu Lamongan. Nah, coba Lamongan. Berhasil. Nah, tampil Lamongan. Nah, ini get nama tempat lahir berdasarkan tempat lahir Lamongan. Itu untuk yang parameter menggunakan in. Nah,
seperti ini. Pendefinisian parameter pada stop prosedur juga bisa lebih dari satu. Sebagai contoh, buat stop prosedur dengan 2 buah parameter sebagai berikut. Nah, intinya jadi itu bisa 2 parameter, tidak hanya 1 parameter saja itu untuk prosedur. Nah, yang di sini ini kan menggunakan 1 parameter, yaitu cuma tempat lahir. Kita juga bisa menggunakan 2 parameter dengan di stop prosedur. Pertama ini tempat lahir dan apalagi ya, jenis kelamin jika varchar dulu. Terus di sini karena ada 2, maka di sini ditambah n jenis kelamin sama dengan ini variabel dari stop prosedur JK. Ini tidak boleh sama ya, kita kasih nama get nama 1 atau get aja. Kita jalankan. Nah, program sudah jalan. Terus kita panggil call get dengan parameternya itu dengan tempat itu di Lamongan, Sumenep, terus jenis kelaminnya itu perempuan. Coba jalankan menggunakan 2 parameter. Nah, kenapa salah? Ini kurang U nya. Nah, itu bakal tampil yang jenis kelamin perempuan, terus tempat lahirnya Sumenep. Nih, coba kita ganti ke laki. Apakah bisa? Tulisannya itu harus sama dengan yang diisi sini. Laki spasi ternyata Sumenep, untuk yang Sumenep. Bentar, kita ganti ini biar enggak terlalu sulit tulisannya. Nah, kita coba lagi laki. Nah, itu dia akan tampil dua parameter berdasarkan 2 parameter yang ingin ditampilkan. Kalau seumpama hanya menuliskan 1 meter, apa yang terjadi? Kita coba lihat. Nah, error, soalnya di prosedur ini yang get ini yang prosedur get ini itu menggunakan 2 parameter, sedangkan di sini hanya diisikan 1 parameter saja. Oke, lanjut. Nah, di stop prosedur ini juga
bisa menggunakan operasi penambahan data atau insert data melalui argumen selanjutnya. Maksudnya Indo di step prosedur ini juga bisa memasukkan data ke dalam tabel. Berikut adalah contoh untuk kode insert menggunakan store prosedur pada tabel ini. Kita langsung coba delimiter, kita pakai yang tugas aja, create prosedur seperti tadi, namanya tambah aja, tambah, terus burung in lagi parameternya itu ID integer, terus username, user atau nama, user name, varchar 10 nama, terus password in pas varchar 10 koma nah in nama varchar 10, terus begin. Nanti di sini kalau tadi select, berarti sekarang insert into tugas, lalu ID petugas, koma username, koma password, koma nama. Dulu koma and send, tutup lagi delimiter. Ini bukan ID petugas, ini ID kayak yang ini. Ini usah select and koma. Coba jalankan apakah error atau tidak. Oke. Masih sukses pembuatannya. Lihat. Nah, ini sudah. Coba kita panggil kal tambah. Ini pemanggilannya ini seperti ini, eksekusi. Nah, kita pertama ID-nya kita coba tar 7 koma nama username Abdul, koma terus passwordnya Abdul juga, terus name-nya Abdul juga. Kita coba jalankan, kita
kita berhasil menambah ke dalam tabel petugas. Nah, sukses. Coba kita refresh. Nah, ini berhasil untuk kode store prosedur untuk proses penambahan ke dalam tabel. Nah, ini. Nah, untuk selanjutnya parameter out. Mode ini mengindikasikan bahwa store prosedur dapat mengubah parameter dan mengirimkan kembali ke program pemanggil dalam konteks bahasa pemrograman. Parameter out analog dengan phishing by reference. Dengan demikian parameter nilainya bisa diubah oleh store prosedur. Ini cocok out ini cocok digunakan saat kita menggunakan agregat, misalnya mencari berapa jumlah mahasiswa, berapa jumlah dosen, atau berapa jumlah mata kuliah, seperti itu. Nah, untuk contoh penggunaannya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk mengeksekusi store prosedur dengan parameter out dibutuhkan argumen yang spesifik. Ya, call jumlah siswa, add jumlah siswa. Perhatikan, argumen harus menggunakan notasi add yang mengindikasikan sebagai suatu parameter out. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai variabel gunakan penarian select. Jadi setelah dipanggil kita select untuk menampilkan. Kita langsung coba saja. Delimiter create prosedur out bukan get out. Ini kita menggunakan out. Nah, out kita menggunakan out seumpama ingin melihat jumlah petugas, varchar dulu pakai integer ya, soalnya akan menghitung integer. Terus begin select untuk nantinya berdasarkan ID tugasnya. Itu jumgas. Dan ini menghitung count, terus dimasukkan ke jumlas dari tabel petugas. Nah, itu tabel delimiter lagi koma. Coba jalankan. Terus kita panggil call get out add, seperti tadi penjelasannya, perintah out harus menggunakan add jumgas.
tugas ini parameternya, koma kita ini salah tulisan, get out. Nah, sukses. Setelah dipanggil, kita panggil select and zoom gas. Nah, 7. Jadi menghitung jumlah dari data petugas. Ada berapa petugas? 7. Nah, itu untuk fungsi out. Kebanyakan itu digunakan untuk menghitung seperti itu. Jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah petugas dan lainnya. Nah, selanjutnya ada parameter in out. Nah, mode ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari mode in dan out. Kita bisa mengirim parameter ke dalam stop prosedur dan mendapatkan nilai kembalinya yang baru dari stop prosedur yang didefinisikan. Sebagai contoh, didefinisikan stop prosedur seperti berikut. Ini ada in, ada out, terus select count, jadi mahasiswa into total, form mahasiswa berdasarkan jenis kelamin yang sama dengan gender dari nama variabel di in, and bisa di in out itu gabungan dari in dan out itu sebenarnya. Pemanggilannya itu seperti ini. Kita coba aja. Mungkin langsung ubah yang ini aja langsung ya. Get out, get in out. Ingat gak boleh sama ya, kalau sudah ada gak boleh sama. Nama parameter gak boleh sama dengan yang sudah ada. Nah, ini get in out, kita in. Nah, berdasarkan apa ya, username lah, enggak pakai anggota aja ya, anggotanya soalnya di tugasnya ada yang sama itu namanya. In tingkatan pakai tempat lahir aja. Tadi tempat lahir varchar 10, out jumlah mahasiswa, jumas, count ID anggota, juta jumlah anggota. Ini anggota into juta from anggota where, nah ini gabungan dengan in lagi, where tempat lahir anggota sama dengan tempat lahir. Dijalankan. Nah, oke. Terus kita panggil get in out.
itu. Nah, pertama berarti di sini tempat lahirnya dulu kita seumpama Lamongan ya. Lamongan sama tugas. Bukan tugas, juta. Coba nyalakan. Nah, sukses. Terus kita panggil juta. Nah, tampil 3 dari anggota yang berdasarkan dari Lamongan. Ini ada 3. Nah, menampilkan data tapi ada batasannya, itu tempat lahirnya yang Lamongan itu ada berapa. Itu yang untuk yang import. Nah, seperti itu juga bisa mencerminkan beragam operasi data, misalnya seleksi, penambahan, pengubahan, penghapusan, dan juga operasi DL. Seperti halnya prosedur di dalam bahasa pemrograman. Itu juga dapat melibatkan variabel, pernyataan kondisional, dan pengulangan. Mungkin hanya sampai sini penjelasan dari saya tentang prosedur. Jika ada kekurangan atau kelebihan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini untuk video pembelajaran modul 3 tentang prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.